Halo, kembali lagi di kelas online. Hari ini kita akan pelajari tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 2, penemuan dan manfaatnya pada pembelajaran 5, mata pelajaran IPS dan SPDP. Topik kita yang pertama adalah dampak perkembangan teknologi pada bidang iptek. Nah, untuk mempelajari topik yang pertama ini, mari kita baca teks berikut ini. Charles Babbage mengubah dunia dengan komputernya. Nah, di sini ada gambar beliau adalah Charles Babbage ya, dan ini adalah komputer pertamanya. Di sini gambarnya. Oke, mari kita baca. Charles Babbage adalah seorang ahli matematika. Beliaulah pengagas utama dalam penemuan komputer. Mesin penghitung yang ia temukan adalah kalkulator otomatis pertama. Babbage terkenal dengan julukan Bapak Komputer. Babbage yang lahir pada 26 Desember 1792 mengeluhkan sistem perhitungan yang mengandalkan tabel matematika sehingga kerap terjadi kesalahan. Babbage ingin mengubah sistem perhitungan tersebut melalui sistem mekanik untuk menekan kemungkinan terjadinya kesalahan hitung. Gagasan tersebut dituangkannya dalam sebuah catatan yang diberi nama Note on the Application of Machinery to the Computation of Astronomical and Mathematical Tables. Catatan yang dibuat pada tanggal 14 Juni 1822 ini berisi tentang semua konsep komputasi yang ada dalam benaknya. Wah, hebat sekali ya. Inilah bentuk komputer pertama anak-anak. Ya. Oke, kita lanjut. Charles Babbage mengubah dunia dengan komputernya. Mesin hitung ini bermanfaat untuk mengurangi kesalahan menghitung. Komputer yang ia temukan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Jadi tahukah kamu bagaimana perkembangan komputer saat ini? Nah, sebelum itu mari kita perhatikan komputer pada masa sekarang ya. Kalau dulu itu khusus digunakan untuk menghitung. Nah, sekarang sangat jauh berbeda ya. Komputer sekarang sudah tugasnya makin lebih banyak, bisa digunakan selain menghitung, bisa menulis, bisa menggambar, mendesain, dan lain sebagainya ya. Jadi, Bapak ingin menceritakan lewat gambar ini bagaimana perkembangan komputer hingga saat ini ya. Di sini kita lihat 500 tahun sebelum Masehi, alat hitung tradisional yang digunakan itu namanya abacus atau abacus. Ya, ini alat hitung pertama yang masih bersifat tradisional. Jadi orang-orang menghitung dengan ini. Pada tahun 1821 komputer pertama ditemukan. Yang tadi yang digambar itu ya. Kemudian tahun 1939 komputer listrik dibuat. Nah, jadi perkembangannya sudah semakin maju ya menggunakan listrik. Pada tahun 1971, electronic mail atau yang disebut dengan email, kalian pasti tahu email ya. Jadi email itu electronic mail sebenarnya, digunakan untuk surat elektronik ya. Jadi 1971 itu surat elektronik pertama berhasil dikirim. Nah, ketika komputer sudah yang listrik ditemukan, nah kemudian komputer juga sudah bisa mengirimkan email. Pada tahun 1973 ini ya, komputer pertama menggunakan keyboard dan mouse. Jadi sebelumnya ternyata komputer itu tidak menggunakan keyboard dan mouse ya. Kemudian tahun 1975 komputer dengan harga terjangkau untuk rumah atau home computer ya. Jadi sebelum ini tercipta, komputer itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang memiliki uang atau kaya ya, untuk berbisnis. Jadi hanya pebisnis yang dulu menggunakan komputer. Tidak semua lapisan masyarakat yang di rumah tidak menggunakan komputer. Sejak 1975 itu kita dapat membeli komputer karena harganya sudah terjangkau. Kita di rumah pun bisa menggunakan komputer. Makanya disebut home computer. Yang sekarang itu biasanya disebut personal computer.
Kemudian selanjutnya pada 1983 internet dengan jaringan global diciptakan. Nah, baru ini ada internet. Jadi dulu itu tidak ada yang namanya internet ya. Kemungkinan untuk mengirim email itu dengan jaringan khusus, bukan internet ya. Tahun 1983 akhirnya internet diciptakan ya. Kemudian ini gambar terakhir ya. 1949 ya, 1994 dimulainya penggunaan internet oleh masyarakat. Nah, jadi itu sejarah singkat dari alat hitung yang paling sederhana hingga ditemukannya komputer dengan menggunakan internet, dan terus berkembang dari 1949 hingga kini. Kita sudah menggunakannya, bahkan anak-anak pun sudah bisa menggunakan yang namanya komputer. Oke, jadi itulah sejarah komputer yang mengubah ilmu pengetahuan dan masyarakat ya melalui perkembangannya. Jadi setiap kegiatan kita terasa semakin mudah ya, kita melakukan kegiatan dibantu oleh komputer ya. Segala kegiatan kita sekarang ini memang semuanya, hampir semua melibatkan komputer. Jadi bagaimana dampak perkembangan teknologi pada bidang iptek? Tadi kita membahas sebuah komputer ya. Apa itu komputer? Jadi komputer adalah perangkat elektronik yang memungkinkan dijalankannya program untuk membantu kegiatan manusia dalam berbagai bidang. Salah satunya adalah bidang ilmu pengetahuan. Yang pertama, memudahkan perhitungan yang rumit. Dalam ilmu pengetahuan, dalam bidang iptek, terkadang ilmuwan dihadapkan pada perhitungan-perhitungan yang rumit, yang tidak bisa yang akan sulit dikerjakan oleh manusia, atau bisa saja dikerjakan namun memiliki risiko salah hitung. Nah, dengan adanya komputer ini memudahkan perhitungan yang rumit tersebut ya. Jadi penjelasannya, penggunaan komputer pertama dari tahun 1940-an adalah dalam bidang ilmu pengetahuan untuk memudahkan perhitungan sulit dalam banyak variabel dan angka rumit. Misalnya menghitung penerbangan roket dan meriam, data sensus penduduk, dan lainnya. Jadi itu dampak yang pertama ya, kemudahan yang kita dapat dari perkembangan teknologi pada bidang iptek. Yang kedua, memudahkan pengumpulan data. Komputer memudahkan pengumpulan data dari percobaan, survei, dan pengamatan, yang kemudian dapat disimpan dalam bentuk digital. Data digital ini memakan tempat lebih sedikit dan mudah dipindahkan. Ya, kalau dulu masih menggunakan kertas itu harus kita kumpulkan banyak sekali, apalagi survei atau pengamatan, datanya sangat-sangat banyak dan itu memakan tempat. Sedangkan yang bentuk digital ini disimpan dalam bentuk memori atau chip, jadi tempatnya lebih sedikit di dalam komputer ya. Kemudian mudah untuk dikirim, dipindah-pindahkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, memudahkan analisa data. Data digital dalam komputer juga mudah dianalisa, sehingga para ilmuwan mudah menguji hipotesis dan melakukan riset. Hipotesis itu adalah dugaan sementara ya. Jadi dugaan mereka diuji di sana dan melakukan riset atau penelitian dengan bantuan komputer. Yang keempat, memudahkan kerjasama antara ilmuwan. Komputer yang dilengkapi dengan jaringan komputer seperti internet memudahkan kerjasama ilmuwan yang berada di tempat yang terpisah atau di tempat yang jauh.
Jaringan internet sendiri dikembangkan oleh ilmuwan Amerika Serikat. Nah, jaringan internet ini juga memudahkan kita sekarang. Jadi, meskipun kita jaraknya jauh, kita tetap bisa berkomunikasi dengan komputer lewat internet atau dengan internet lewat komputer, ya. Itulah manfaat dari komputer dan internet, yang jauh jadi dekat. Kemudian yang kelima, memungkinkan simulasi dan prediksi. Simulasi ini adalah percobaan ya dengan situasi nyata, dan prediksi atau dugaan. Dengan kemampuan komputer dapat dilakukan simulasi untuk memprediksi hasil uji coba seperti reaksi kimia dan fenomena alam seperti cuaca. Nah, pernahkah anak-anak melihat ramalan cuaca di internet? Nah, itu adalah prediksi ya, prediksi cuaca. Dugaan cuaca yang akan terjadi nanti. Nah, seperti itu manfaat dari perkembangan teknologi komputer. Kemudian kita akan lanjut ke SBDP. Kita akan berlatih memainkan alat musik dengan nada yang tepat. Nah, di sini anak-anak bisa mendownload aplikasi piano di komputer atau di HP anak-anak. Ya, karena mungkin sebagian dari kita tidak mempunyai alat musik. Sekarang kita dimudahkan dengan perkembangan teknologi, kita bisa mendownload aplikasinya dan memainkan piano di handphone kita. Oke? Jadi alat musik itu sendiri ya kita dapat memainkan dengan nada do re mi fa sol la si do, dan pilihan alat musiknya yakni pianika, angklung, kolintang ya, dan alat musik lainnya. Tuh ini namanya recorder ya. Ini pianika, angklung, kolintang, recorder. Nah, jadi ini pilihan alat musik yang bisa digunakan. Kalau anak-anak tidak punya, anak-anak bisa menggunakan aplikasi yang ada di handphone ya. Jadi kita akan berlatih memainkan alat musik sesuai dengan interval nada. Oke? Oke, mari kita coba mainkan nada-nada di bawah ini ya. Mulai dari nada do ya. Itu ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Oke, kita lanjut memainkan nada yang berjarak satu nada. Fa, sol, sol. Jadi itu bunyinya ya. Bagaimana dengan yang setengah nada? Mi, fa, fa, itu yang setengah nada. Kemudian yang dua nada ya, interval dua nada. Do, mi, fa, la ya. Itu yang berjarak dua nada. Kemudian ada nada yang berjarak satu setengah nada. Re, fa, re ke fa, mi ke sol, la ke do. Ulang. Jadi itu nada yang berjarak satu setengah. Oke, mari kita coba bunyikan nada-nada ini ya. Do ke re, do ke mi, do ke fa, do ke sol, do ke la, do ke si. Coba ya. Nah, jadi seperti itu.
Oke, anak-anak bisa coba sendiri ya menggunakan aplikasi piano, atau kalau punya piano silahkan coba sendiri. Oke? Nah, sekian untuk pelajaran hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau bermanfaat, boleh di-share, like, dan subscribe. Terima kasih.